Hai, welcome to my channel. Sebelumnya gue minta maaf ya guys, karena suara gue agak-agak serak. Ini faktor kayaknya mulai drop ini imunitas gue. Tapi gue akan menjelaskan sebaik mungkin apa yang ingin gue share di video gue kali ini. Nah, di video gue kali ini, gue akan men-share sedikit tentang skincare rutin harian gue, baik itu day cream maupun night creamnya. Oke guys, sedikit cerita ya sebelumnya. Dulu itu muka gue itu sempat beruntusan dan jerawatan. Di awal 2014, muka gue mulai timbul jerawat di jidat dan di dagu. Nah, itu awalnya juga gue nggak tahu kenapa ya. Mungkin karena gue abis pulang dari negara Timur Tengah ya, Arab Saudi. Gue pulang ke sana dan kondisi di sana kan emang panas banget, sehingga kulit gue itu jadi di sininya agak bersisik. Walaupun gue di sana sudah pakai pelembab ya guys, cuman entah kenapa kulit gue jadi bersisik, dan pulang dari sana 2 minggu kemudian timbul jerawat-jerawat di dagu dan di jidat gue. Dari situ gue mulai konsultasi ke dokter kulit, spesialis kulit di kota tempat gue tinggal dulu, dan perlahan jerawat gue mulai membaik. Nah, tapi di akhir 2014 gue pindah, sekarang domisili di kota gue yang sekarang. Nah, gue sempet dong putus dokter di sana, di kota yang tadi gue tinggalin, sempet putus, dan gue pindah ke dokter klinik kecantikan lainnya di kota yang sekarang gue tempatin guys. Nah, karena peralihan 2 dokter itu, jadi kulit gue ini beradaptasi lagi guys. Ya, beradaptasi lagi menggunakan 2 produk klinik kecantikan yang berbeda. Alhasil jerawat gue masih gitu-gitu aja. Beruntusannya sudah mulai menghilang, cuman jerawat-jerawat yang besarnya seperti jerawat batu itu masih ada. Gue mulai frustasi ya guys, gue harus gimana. Akhirnya gue pindah lagi ke dokter klinik kecantikan yang lainnya. Jerawat gue alhamdulillah mulai menghilang sedikit demi sedikit. Tapi karena suatu dan lain hal, gue mulai memutus penggunaan krim dokter gue. Ada sekitar 2 mingguan gue gak pakai krim malam dari dokter gue, dan gue ngerasa muka gue tuh kusam, terus jerawatnya kok makin banyak. Gue mulai berpikir, apa gue kecanduan krim dokter ya? Terus akhirnya gue mulai memutuskan untuk perlahan memutus krim dokter dari klinik kecantikan yang tempat gue berobat itu guys. Nah, perlahan jerawat gue bukannya hilang, malah makin banyak. Gue makin stres. Nah, alhamdulillah sejak gue menikah dan hamil lalu melahirkan, perlahan jerawat di muka gue ini memudar, dan gue berpikir, oh mungkin jerawat gue kali ini adalah jerawat karena faktor hormonal. Dari situ guys, gue bener-bener lepas krim dokter dan coba menggunakan skincare dari drugstore biasa, yang pastinya kualitasnya gue pilih yang aman buat kulit gue. Nah, daily skincare gue biasa yang gue pakai ini, baik day cream maupun night creamnya ya guys. Kita akan bahas satu persatu. Semoga video ini bisa menginspirasi kalian dalam mencari skincare yang cocok untuk kulit kalian. Yang pertama, untuk pembersih wajah atau sabun muka, gue menggunakan produk dari Senka Perfect Whip. Oke guys, kenapa gue pakai produk ini? Ini merupakan produk pembersih muka nomor 1 di Jepang ya guys. Awalnya gue sempet ragu karena gue jarang banget pakai produk luar ya guys. Selama ini gue nyobain produk-produk lokal alias produk Indonesia. Cuma karena sekarang beredar banget macem-macem jenis produk Korea, produk Jepang, produk luar negeri, yang bikin gue penasaran dan akhirnya tertarik mencoba. Cuma lagi-lagi ya guys, gue gak sembarangan milih produk untuk muka gue. Terutama, jenis muka gue ini adalah normal kombinasi ya guys. Jadi ada sedikit
kering dan berminyak di area-area tertentu muka gue, seperti di hidung, dagu, sama di bagian jidat ini agak berminyak, cuma di bagian pipi gue agak kering. Nah, di situ gue milih Senka karena dia dipercaya oleh orang Jepang, itu sudah nomor 1 ya guys. Terus yang kedua gue suka karena produk ini tuh ngelembapin banget. Dia bisa menghasilkan busa yang banyak dan padat guys. Nah, biasanya sabun muka yang menghasilkan busa di luar sana itu udah gitu kan, cuman busa aja terus ditempelin di muka, dia langsung hilang. Tapi kalau Senka ini busanya tuh bener-bener banyak dan padat guys. Gue nanti akan coba praktekin ke kalian gimana sih cara busanya ini. Nah, selain itu produk ini tidak mengandung SLS guys. Kalian tahu SLS itu apa? SLS itu sodium lauryl sulfate yang biasanya digunakan pada produk pembersih wajah untuk menghasilkan busa yang banyak guys. Namun produk SLS ini bersifat iritan atau gampang mengiritasi kulit wajah. Makanya untuk kalian yang kulitnya sensitif itu jangan menggunakan pembersih wajah yang mengandung SLS ya guys. Dan gue saranin untuk kalian yang kulitnya sensitif, lebih baik kalian coba Senka Perfect Whip ini guys. Ini worth it banget. Dia mengandung white cocoa essence yang berfungsi untuk menghasilkan busa yang tadi gue jelasin ya guys. Busanya banyak dan padat. Nah itu walaupun gue cuci muka pakai ini sesering mungkin dengan busa yang padat, gue ngerasa kulit gue itu nggak kering guys. Beda banget kalau kalian menggunakan sabun muka dari jenis lain ya guys. Biasanya kalau gue pakai sabun muka dari jenis lain, udah cuci muka itu udah muka gue jadi kayak keset gitu, keset, bener-bener keset ya guys ya. Dan kalau gue kebanyakan ya kering. Tapi kalau gue pakai Senka ini guys, dia selain ada white cocoa essence-nya itu, dia juga mengandung hyaluronic acid yang berfungsi untuk menjaga kelembapan kita, menghidrasi kulit kita. Makanya sesering mungkin cuci muka pakai ini, muka gue nggak kering guys. Itu gue suka banget sama Senka Perfect Whip ini, dan sejauh ini gue nggak mau ganti sabun muka lain. Gue udah habis 3 tube guys. Oke. Tahap kedua, setelah gue menggunakan sabun cuci muka, gue menggunakan toner. Toner yang gue gunakan untuk skincare daily rutin gue itu adalah toner dari Viva Air Mawar, guys. Nah, untuk kalian yang belum tahu pentingnya toner untuk perawatan skincare kita, itu adalah toner itu berfungsi untuk mengangkat sisa-sisa kotoran dari wajah kita atau membersihkan base makeup kita. Selain itu juga toner berfungsi untuk menenangkan dan menghaluskan kulit wajah kita, serta mempersiapkan kulit wajah kita untuk menerima perawatan selanjutnya, entah itu serum atau krim. Di sini kenapa gue menggunakan toner mawar? Nah, pertama Viva itu sudah terkenal dari dulu cocok untuk daerah tropis. Kemudian toner mawar itu selain gue biasa gunakan untuk toner wajah, gue juga suka menggunakan air mawar Viva ini sebagai face mist. Biasanya gue campur air mawar dengan air biasa, terus gue taruh di botol spray, lalu gue semprot ke wajah gue. Nah, gue ini termasuk kulit yang normal kombinasi ya guys, tapi kadang di siang hari muka gue itu kering guys. Nah, makanya gue suka menggunakan face mist air mawar ini. Toner juga bisa jadi base makeup ya guys. Jadi untuk kalian yang pagi hari ingin makeup, sebaiknya kalian menggunakan toner, karena toner sendiri itu cocok untuk jadi base makeup kalian. Nah, yang ketiga, setelah toner, muka gue siap untuk menerima perawatan selanjutnya. Gue menggunakan krim atau pelembab ya guys. Di sini gue menggunakan krim 21. Kadang juga gue menggunakan Pond's ya, Pond's Age Miracle yang whip ya guys. Oke. Nah,
Pond's Age Miracle yang whip yang gue gunakan, atau krim 21, tergantung kebutuhan. Karena kenapa gue gunain krim 21, kadang-kadang kulit gue juga kering ya guys ya, dan krim 21 ini dia melembabkan banget menurut gue, karena di dalamnya ada kandungan provitamin B3 dan almond oil yang memang fungsinya adalah untuk melembabkan kulit. Beneran so far so good, muka gue yang tadinya kering itu jadi lembab banget setelah gue gunain krim 21 ini. Selain itu juga guys, harganya affordable banget untuk kantong gue. Jadi gue seneng banget sama krim 21 ini. Nah, kalau selain menggunakan krim 21 ini ya guys, gue juga tadi menggunakan Pond's Age Miracle yang whip. Nah, kenapa gue menggunakan Pond's Miracle yang whip ini? Pertama karena memang di usia gue yang saat ini, gue udah harus menggunakan produk anti-aging ya guys. Namun, gue gak mau juga terlalu menggunakan produk anti-aging yang terlalu berat guys. Karena gue gak suka produk yang berat-berat ya. Karena gue juga umur pun gue belum tua-tua amat ya guys. Jadi gue pengen coba produk anti-aging tapi tetap ringan dipakai, yaitu Pond's Age Miracle yang whip. Nah, Pond's Age Miracle Whip ini gue suka banget karena dia mengandung retinol C dan prebiotik yang fungsinya adalah untuk menyamarkan garis-garis halus pada wajah gue. Selain itu dia juga mengandung hyaluronic acid yang fungsinya tadi ya guys tetap menjaga kelembapan kulit gue. Dan yang ketiga, Pond's Age Miracle Whip ini dia bisa juga untuk mencerahkan wajah gue karena dia mengandung vitamin B3 dan make essence dalamnya. Makanya gue seneng banget pakai ini ya guys. Tetap kalau gue nggak pakai krim 21, gue tetap pakai Pond's Age Miracle. Jadi salah satu ya guys, tergantung keadaan kondisi kulit gue saat gue menggunakan produk tersebut. Nah, setelah gue menggunakan pelembab guys, yang terakhir gue menggunakan sunscreen. Sunscreen tuh penting banget ya guys untuk melindungi wajah kita, apalagi sekarang sinar UVA and UVB itu sudah sangat-sangat panas banget ya guys. Jadi penting buat kita untuk menjaga wajah kita dari sinar UVA dan UVB. Untuk itu gue menggunakan sunscreen yang SPF-nya adalah 50++. Biasanya gue menggunakan sunscreen spray dari Kose ya guys. Kose itu produk dari Jepang dan gue juga suka, dia termasuk produk yang nomor 1 untuk sunscreennya di Jepang. Tapi harganya lumayan ya guys. Gue lupa bawa itu ke sini untuk gue tunjukin ke kalian. Tapi gue udah pernah pakai itu di video gue sebelumnya, silahkan kalian tonton. Nah, selain Kose spray, gue juga menggunakan Sun Out dari produk My Way SPF 50. Gue suka banget produk ini. Kenapa? Karena setelah gue pakai sunscreen dari My Way ini, wajah gue itu kelihatan lebih putih karena memang dia memberikan efek white cast ya guys. Untuk kalian yang gak suka efek white cast, kalian gak cocok dengan ini. Tapi gue suka karena basically muka gue itu warnanya agak gelap atau sawo matang. Jadi setelah gue pakai sunscreen dari My Way ini, muka gue cerahan ya guys. Gue suka sunscreen ini. Untuk sunscreen yang tadi gue jelasin, ada sunscreen spray, gue suka menggunakan itu karena sunscreen itu guys nggak cuman sekali pagi aja kita pakai. Walaupun kita berada di dalam ruangan atau khususnya untuk kalian yang di lapangan, itu pakai sunscreen tuh nggak cuma sekali guys, tapi bisa 2-3 kali. Makanya gue suka banget sunscreen yang spray karena bisa gue touch up ya di saat jam-jam gue kerja. Dari sebelum gue make up dan setelah gue pakai make up, gue pakai sunscreen yang spray. Nah, oh ya satu lagi, sunscreen ini bisa jadi base make up gue ya guys. Jadi nggak perlu lagi pakai primer untuk make up gue. Nah, itu untuk day cream gue siang, skincare rutin gue adalah yang gue sebutkan tadi. Nah, untuk night cream gue itu nggak jauh beda ya guys. Semuanya tetap gue pakai facial foam dari Senka. Oke,
oke. Kemudian tetap gue pakai toner air mawar dari Viva ya guys. Nah setelah itu gue menggunakan tetap krim untuk moisturizer gue itu pasti gue pakai Pond's Edge Miracle yang whip. Gue nggak pakai Pond's Edge Miracle yang neck cream karena menurut gue yang whip ini lebih ringan. Seperti yang gue jelasin tadi ya guys, gue nggak mau pakai produk anti aging yang terlalu berat untuk muka gue. Setelah itu baru gue menggunakan sleeping mask dari Viva lagi guys. Ini udah pernah gue jelasin di video gue sebelumnya kenapa gue suka banget sama ini, karena bener-bener melembabkan kulit gue dan harganya juga affordable. Nah itulah sekilas ya guys tentang skincare, daily skincare gue yang day cream maupun night cream. Semoga video gue ini bisa menginspirasi kalian ya guys ya dalam memilih skincare. Oh iya, skincare yang gue sebutkan tadi itu cocok untuk wajah gue, tapi belum tentu cocok untuk wajah kalian ya guys. Jadi kalian harus pintar-pintar memilih skincare yang cocok untuk kalian. Tapi produk-produk gue ini semoga menginspirasi kalian untuk memilih skincare rutin kalian. Oh ya, satu lagi guys, untuk kalian yang berjerawat, gue juga kadang-kadang berjerawat ya guys setiap bulannya, apalagi pada saat gue PMS atau datang bulan itu suka timbul jerawat 1-2 di wajah gue. Biasanya gue menggunakan produk ini guys, Skin Cool ya, isinya itu Sucralfate Humid Gel. Sebenarnya ini digunain dokter kulit untuk salep. Dia bentuknya memang gel, bukan salep ya, bentuknya gel, digunain untuk luka yang dia habis kena panas atau kena uap dan akhirnya melepuh. Nah dia bisa menggunakan Skin Cool ini, itu cepet banget menutup atau memperbaiki basic kulit kita jadi utuh kembali guys. Cuma dianjurkan juga, gue suka banget ini kalau jerawat gue baru tumbuh ya guys dan lagi meradang-meradangnya, gue kasih Skin Cool ini guys, besok paginya dia langsung reda dan kempes. Makanya gue suka pakai ini dan dia nggak bikin membekas ya guys, jadi bener-bener jerawatnya itu pudar dan kembali lagi kulitnya ke base kulit gue gitu, jadi nggak ada bekas jerawatnya. Makanya gue suka banget produk ini. Nah gimana guys penjelasan dari gue, semoga bisa menginspirasi kalian ya guys ya. Terima kasih telah mendengarkan channel YouTube gue kali ini. Jangan lupa subscribe, like, and comment ya guys. See ya.